Bayi berusia sekitar 3 bulan 22 hari dari desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, meninggal dunia. Bayi bernama Ahmad Alfarizi Arham diduga tidak disediakan obat dan penanganan medis dari puskesmas. Arham terpaksa dibelikan obat sirup di puskesmas terdekat, namun kondisinya tidak membaik dan dilarikan ke rumah sakit Keruak. Ibunda Ahmad Alfarizi, Suryati, menceritakan, pada Jumat 5 September 2025, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dilarikan ke Puskesmas Sukaraja. Namun sesampainya di sana, dia bertemu dengan seorang petugas dan memberitahukan tidak ada dokter dan sambil melihat matanya. Sang petugas pun tidak berani memberikan infus dengan alasan tidak ada dokter. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, keluarga meminta diberikan obat berupa sirup. Lagi-lagi sang petugas menjelaskan jika tidak ada sirup. Orang tua korban kemudian ke salah satu apotek untuk membeli obat. Pihak keluarga selanjutnya membeli obat sirup dan obat diare di apotek. Keadaan Arham membaik. Dia lantas mengeluhkan sikap petugas yang terkesan abai dan tidak ada tindak lanjut terhadap pasien. Namun, keesokan harinya usai azan zuhur, sang anak kejang-kejang dan selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Patuh Karya Keruak. Setelah mendapatkan penanganan medis, Arham meninggal dunia. Arham telah dimakamkan keluarga pada Sabtu 6 September 2025 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Pertama, untuk dari sisi usia ini sudah bukan usia bayi, jadi ini sudah masuk ke usia balita karena sudah 3 bulan. Kemudian pertama kali saya menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa atas kejadian kasus meninggalnya balita di Rumah Sakit Patuh Karya yang sempat berkunjung ke Puskesmas Sukaraja. Jadi kronologis kejadian berdasarkan hasil klarifikasi kita bersama teman-teman yang piket, yang saat itu anak dibawa keluarga sekitar jam 21 malam Sabtu tanggal 5 September 2025, kemudian datang di UGD Puskesmas, kemudian diterima oleh petugas, ditanya keluhan sakit apa, muntah dan BAB cair. Kemudian dilihat tangannya dan diperiksa sama petugas, hasilnya kelihatan tidak mungkin untuk dipasangkan infus untuk berhasil, sehingga karena anaknya ini butuh cairan, disarankan langsung ke rumah sakit. Patuh Karya. Namun keluarga minta, "Bang, kasih sirup," minta sirup. Nah, disampaikan karena memang ini butuh cairan, sehingga menurut asumsi petugas, kalau sekarang kita kasih sirup, nanti khawatirnya tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya disampaikan tidak ada sirup di UGD. Namun sesungguhnya sirup ini 24 jam bisa diakses. Memang tidak ada di UGD, tapi di apotek 24 jam itu ada. Nah, cuma kenapa dia bilang seperti itu, supaya anak ini langsung dibawa ke rumah sakit, harapan kita. Nah, akhirnya keluarga pamit dengan setelah disarankan begitu, lagi diingatkan, ini lupa aja ke rumah sakit. Akhirnya keluar, kemudian ada keluarga yang punya apotek juga di luar, di situ beli sirup. Kita tidak tahu, petugas tidak tahu, ternyata pasien ini dibawa pulang, tidak dibawa langsung ke rumah sakit. Nah, ini yang menyebabkan kondisi anak sampai di rumah tidak ada perbaikan. Kemudian besoknya, menurut informasi di rumah sakit sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang anak ini tidak ada perubahan, kemudian dibawa langsung ke Rumah Sakit Patuh Karya. Informasi dari rumah sakit, penanganan sebentar, ternyata kondisi memburuk, akhirnya meninggal di Rumah Sakit Patuh Karya. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Sekali lagi saya atas nama Kepala Puskesmas Sukaraja menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, ikut berbelasungkawa terhadap meninggalnya anak kita yang sempat dibawa ke puskesmas, namun meninggalnya di Rumah Sakit Patuh Karya. Ini belum dilaksanakan, tindakan belum dilaksanakan, dia hanya meriksa tangannya dan kakinya yang berpotensi untuk kita pasang infus. Namun dia lihat ini karena usianya sangat
kecil, kemudian vena pembuluh darahnya itu sangat tipis sehingga belum dilakukan tindakan untuk langsung disarankan ke rumah sakit, karena pernah juga ada kejadian ini kita coba pasang kemudian tidak berhasil, malah itu menjadi keluarga juga menjadi masalah juga, sehingga belum dilakukan tindakan. Namun ini masih mungkin kan untuk dibawa langsung, sehingga keluarga langsung disarankan bawa. Kenapa tidak ada rujukan? Kenapa tidak langsung tidak dipakai ambulan kemudian dibuatkan rujukan? Ini teman melihat kondisi ini masih memang kalau kita dari sisi tiket emergensi belum memang menjadi sangat emergensi, belum, masih bisa ngedot, masih bisa susu, kemudian kondisinya masih bisa stabil lah ya, sehingga tapi betul dia butuh cairan, belum dilakukan tindakan, langsung disarankan. Nah kalau sebenarnya seharusnya itu kalau sudah diberikan tindakan wajib disertai dengan rujukan, kemudian diantar dengan ambulan. Itu sih. Mungkin itu yang jadi pertanyaan masyarakat, kenapa? Berdasarkan SOP kita terima pasien, kemudian kita berikan tindakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan tindakan, kemudian ketika kondisinya tidak memungkinkan secara kondisi kasus, maka berdasarkan hasil konsultasi dokter diputuskan untuk dirujuk, baru dilakukan rujukan. Nah, dibuatkanlah rujukan, kemudian diantar dengan ambulan. Itu yang itu dilihat masih kondisinya masih bisa ngedot, bisa nyusu, kemudian cuman yang dikhawatirkan sama petugas dengan ada pengalaman yang sebelumnya dia tidak bisa sukses masang infus itu, malah itu menjadi masalah sehingga disarankanlah langsung untuk dibawa ke rumah sakit Batu Karya. Nah, untuk dengan dinas kesehatan barusan kita sudah didatangi langsung, dikunjungi oleh dinas kesehatan untuk melakukan pendampingan dan evaluasi, mengumpulkan semua staf perawat yang ada di rawat inap dan IGD, kita kumpulkan semua. Kemudian pertama kita akan melakukan pelatihan dan job training pelatihan ke rumah sakit Sujono untuk melatih skill teman-teman dalam waktu dekat. Kemudian minggu ini kami akan melaksanakan pelatihan BHD untuk khusus teman-teman yang di UGD supaya bisa lebih jeli, lebih teliti untuk melihat tingkat kegawatan dari pasien yang berkunjung ke puskesmas. Insya Allah minggu ini kami akan laksanakan pelatihan BHD, kemudian minggu berikutnya kami akan lakukan on job training ke rumah sakit rumah sakit Sujono untuk meningkatkan skill teman-teman. Punya dokter umum 3, dokter gigi 1, kemudian perawat dan bidan, seluruhnya 98 orang. kalau fasilitas? Alhamdulillah memadai walaupun masih ada kekurangan. 3 ruangan untuk wanita, 3 tempat tidur, laki-laki 3 tempat tidur, sama anak 4 tempat tidur. Ruang bersalin juga? Di luar ruang bersalin, sama ruang isolasi 1 tempat tidur, hanya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.